seperti yang telah saya sampaikan, ya tema kita adalah gerakan kelola sampah, pilah, kumpul, antar menjadi emas. Nah, luar biasa. Atau yang disingkat dengan pikul amas. Wow, kalau amas nih salah pikul-pikul kayak apa lagi? Iya. Sedangkan kita tahu harga emas sekarang berapa nih indeksnya ya? 1 gram itu 900-an mungkin. Nah, itu dia. Iya. Iya, dan ini sangat menarik sekali ya. Sampah menjadi emas. Baik, saudara pendengar, sebelum kita lebih jauh membahas tema kita pada pagi hari ini, dan kami sampaikan juga bahwa talkshow kita pagi hari ini juga dalam satu rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang sejatinya jatuh pada tanggal 5 Juni 2023 dan ini masih merupakan rangkaian dari kegiatan tersebut. Baik, sebelum lebih jauh tadi saya sampaikan kita akan menengok kembali profil Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, ya terutama yang terkait dengan pembinaan keterlibatan masyarakat, ya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah di masyarakat, ya akan disampaikan oleh Pak Adi Rahmani. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan Bunda Nelly. Iya, tidak terasa ternyata Bung Iwan. setahun lalu. Iya. Pada pagi ini dan pemirsa Tuntung Pandang FM dimanapun berada ya, yang menjangkau siaran ini, kita, ya, betul. Mudah-mudahan kabar baik semua ya Bu ya. Amin. Baik, kita sampaikan terkait kegiatan tentunya sampah ya Bu ya. Kita hadir pada pagi ini, saya Adi Rahmani, kemudian bersama kayaknya Mbak Melawati ya. Mbak Mela ya. Dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup DPR KPLH. Agak-agak susah, makanya tadi tidak disebut, saya takut salah. Jadi DPR KPLH kita singkat seperti itu. Ini mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tadi perumahan rakyat, kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Terdiri dari 5 bidang. Tadi ada yang urusan pemukiman, kemudian ada lingkungan. Nah, kemudian ada 2 OPT Bu, OPT kebersihan dan OPT laboratorium lingkungan. Ya. Jadi dalam pelaksanaan fungsi terkait dengan kelola sampah pada Dinas DPR KPLH ini berada pada OPT kebersihan tadi. Cuma nanti kita bedakan yang kita bahas hari ini berkenaan dengan partisipasi masyarakat. Nanti di mana masuknya? OPT kebersihan mempunyai fungsi berapa? Ada apa saja? Nah, OPT kebersihan ini merupakan fungsi pemerintahan. Nah, pelayanan pemerintah di dalam pengelolaan lingkungan dengan pelayanan sampah. Nah, ini. Jadi di sana ada, mungkin sudah dikenal ya Bu ya, ada pasukan orange. Pasukan kuning dulunya. Sama saja, ini merupakan layanan pemerintah di dalam mengelola sampah. Armada kita yang tak kenal lelah itu ngangkut, ya menyapu dan sebagainya. Pagi-pagi sekali sudah. Betul, ini bentuk layanan pemerintah terhadap pengelolaan sampah. Nah, kemudian di sisi lain ada bidang P2KLH namanya, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Nah, di sana ada uraian tugasnya berkenaan dengan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup. Nah, nanti terkait dengan pembinaannya, pemberdayaan kelembagaan, bagaimana nanti masyarakat bisa terlibat di dalam pengelolaan lingkungan, dalam hal ini adalah kelola sampah. Kalau kita sering dengar itu peran serta masyarakat di dalam mengelola lingkungan. Nanti kita lebih menjurus kepada sejauh mana sampahnya yang dikelola oleh masyarakat. Nah, seperti itu Bu.
penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup Ya. ya, masuknya di situ Iya, ya. masuk ke sana nggih. Oke, iya Nggih. ya, mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat yang peduli lingkungan hidup. Iya, Iya. baik. Nah, lalu apa yang menjadi sasaran strategis Pak Adi dari program ini? Ya. Jadi sasaran strategis yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas kebersihan tentunya, keindahan dan kenyamanan lingkungan. Nah, ini secara keseluruhan ya Bu ya. Nah, dari sisi peran serta masyarakatnya adalah salah satu tugas pokok dan fungsi bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup tadi adalah ini melakukan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup. Nah, dalam hal melaksanakan kebersihan, membangun keindahan, kenyamanan lingkungan, begitu ya. Ini membangun gerak masyarakat secara kelembagaan. Untuk terlibat melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya secara mandiri. Nah, ini secara mandirinya ini nanti kita kembangkan lebih luas lagi dengan prinsip sampah manfaat dan bernilai ekonomi. Nah, ini luar biasa, bisa tidak nanti ya, sampah manfaat dan bernilai ekonomi. Ini Bung Iwan, kita merubah satu mindset kita tadinya sampah dibuang ekonomi ya. Bahkan kadang-kadang karena namanya sampah ditoleh aja enggan gitu ya. Ya. Kenapa ada strategi seperti ini? Tentunya adalah kita mengetahui adalah permasalahan lingkungan adalah permasalahan universal. Jadi, permasalahan di sini juga akan menjadi permasalahan di tempat lain seperti itu. Ya, ini penyelesaiannya menjadi tanggung jawab kita semua orang. Iya, betul. Karena sejatinya juga kita semua ini menghasilkan sampah ya. Betul ya. Jadi pemerintah, swasta dan masyarakat ini nanti yang kita bangun dalam bentuk jejaringan, kerjasama dan sebagainya. Harus ada kolaborasi untuk penyelesaian permasalahan sampah ini secara bersama. Nah, kemudian tadi isu sampah sudah menjadi isu global namanya. Ini menjadi polemik dalam masyarakat. Iya, betul. Nah, dan polemik juga dalam penanganannya. Iya, betul. Karena belum selesai menangani, sampahnya datang lagi. Betul. Gitu ya. Iya. Ini nanti kita bahas bagaimana penanganan sampah itu antara penanganan dengan produksi sampah, katakan itu lebih besar jumlah sampah yang dihasilkan daripada penanganannya. Nah, ada hal yang menjadi kendala kita, kurangnya tenaga kebersihan, tidak tersedia teknologi pengolahan sampah dan lain-lain. Ini juga menjadi penghambat, menjadikan permasalahan sampah itu semakin menjadi masalah seperti itu di masyarakat. Nah, itu beberapa hal yang disampaikan. Artinya adalah permasalahan sampah itu adalah permasalahan yang urgent untuk diselesaikan, gitu Bu. Iya. Betul. Dari dulu sampai sekarang begitu ya. Iya. Sehingga dalam hal ini DPR KPLH Bu. Iya. Berupaya bagaimana strategi yang lebih efektif ya untuk penanganan sampah ini. Karena tentu saja kalau dibebankan kepada pemerintah, tentu saja ini tidak akan dapat ditanggulangi karena tadi seperti yang saya sampaikan, sejatinya setiap orang ya setiap kita begitu ya menghasilkan sampah. Betul. Ya, menghasilkan sampah sehingga kita semua yang menghasilkan sampah ini berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menanganinya gitu ya. Oke, dan program yang diluncurkan oleh DPR KPLH ini sangat menarik ya, di mana tadi disampaikan oleh Pak Adi bahwa bagaimana mengelola sampah secara mandiri ya. Sampah yang tadinya menjadi sesuatu yang dianggap masalah mungkin ya. Iya, tidak ingin didekati begitu. Karena sudah sampah gitu ya. Iya. Sampah ya sampah ya Bu ya. Iya, makanya itu. Artinya melirik pun rasanya enggan gitu ya. Kayak mantan Bu ya. Mantan. Iya. Nah, ternyata dengan program dari DPR KPLH ini bernilai ekonomi. Nah, khususnya tadi dalam hal memberdayakan kelembagaan masyarakat. Nah, lalu bagaimana prosedur kita atau
proses kita untuk membangun kemandirian masyarakat ini? Baik, ini terima kasih. Menjadi isu strategis tadi ya, apa yang kita sampaikan tadi, jadi permasalahan sampah ini yang memang harus sesuatu yang urgent seperti itu ya. Kemudian penanganan sampah pun masih rendah, artinya pelayanan pemerintah pun masih belum optimal seperti itu. Nah, ini ada sisi lain, Bu, potensi kita ingin membangun namanya keterlibatan masyarakat, betul. sangat penting dalam pengolahan sampah. Nah, namun pengolahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat masih rendah. Jadi dari analisa kebijakan strategi daerah kita, ada analisa ya Bu ya, bahwa sampah yang direduksi oleh masyarakat ini baru tercapai 18%, sekitar 26 ton lah begitu sehari yang tempat diserap. Masih jauh. Artinya permasalahan sampah itu masih menuntut untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Nah, keterlibatan hal menyangkut ini masih rendahnya serapan sampah dari masyarakat ini, hal ini menyangkut berkenaan dengan kesadaran, kemudian kepedulian juga yang masih rendah, keterbatasan wawasan ya, pengetahuan mereka juga. Ini sampah ini mau dibikin apa gitu ya. Kalau dari dulu kan sampah mungkin yang 18% ini ya, sampah dibikin kompos gitu ya. Terbatas tempat pensil, tapi itu masih rendah, Bu. Nah, kita memerlukan namanya nanti suatu kelembagaan ini yang kita bahas lebih lanjut nanti, yang mewadahi pengolahan sampah di masyarakat. Ini masih tidak berjalan efektif. Nah, inilah nanti sasaran atau strategi kita, bagaimana kelompok kelembagaan masyarakat, komunitas masyarakat ini kita berikan pendampingan, pembinaan, sehingga nanti pemahaman inovasi berkenaan kelola sampah itu dapat lebih meningkat seperti itu. Nah, harapannya juga reduksi sampah atau pengurangan sampah di masyarakat juga akan semakin tinggi. Nah, harapannya pelayanan pemerintah dilakukan, kemudian juga keterlibatan keterlibatan. Nah, sehingga nanti katakanlah solusi sampah ini juga berkenaan dengan penanganan pengurangan sampah juga akan semakin meningkat. Nah, Iya. Ya, baik. Selamat datang Pak Mas Freddy ya. Oke, kita lanjut dulu ya sementara. Pak Freddy dari OPT Kebersihan, Bu. OPT Kebersihan ya. Ada keterkaitan ya. Baik, kita lanjut dulu Pak Adi. Tadi disebutkan bahwa untuk penanganan sampah yang diprogramkan oleh DPR KPLH ini berkaitan dengan membangun kelembagaan. Nah, seperti apa kelembagaannya Pak Adi? Baik Bu, dulu kita mengenal namanya bank sampah ya Bu ya. Jadi kelembagaan ini sebenarnya untuk memudahkan kita, bahasanya fokus gitu ya. Pemerintah itu memberikan pendampingan. Nah, ini diperlukan kelembagaan. Nah, kemudian kalau dulu kita mengenal bank sampah, ini lebih kita kembangkan lagi konsep ini. Kita bisa nanti melakukan pembinaan terhadap namanya komunitas. Nah, dulu di tempat kita ini ada beberapa komunitas pengolah sampah, Bu. Pengolah sampah. Jadi dia tidak berbentuk bank sampah. Kelembagaan masyarakat lainnya. Nah, kemudian kalau kita mengenal sekolah adiwiyata, nah jadi kita edukasinya ke sekolah. Kemudian nanti kolaborasi ke PKK dan sebagainya. Nah, jadi lebih luas lagi. Selama ini kita hanya fokus kepada pembinaan bank sampah, tetapi lebih lanjut lagi nanti secara luas, pembinaan secara keseluruhan. Nah, kepada kelembagaan-kelembagaan masyarakat yang ada di masyarakat, yang fokus di dalam mengelola lingkungan. Nah, arahnya ke sana kelembagaannya.
Nggih. Oke, masih belum ini ya bagi kita, mungkin bagi para pendengar juga. Apakah kelembagaan ini Pak Adi dibentuk secara khusus atau dia misalnya mengikuti pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang sudah ada? Ya, ada yang dibentuk secara khusus. Nah, komunitas peduli sampah. Nah, ini khusus nanti. KPS ya? Ya. Bukan TPS. TPS nanti 2024 ya. Oke. Ada yang sudah terbentuk, Bu, namanya Kopassus, Komunitas Pengelola Sampah Organik Sinergis namanya. Ini ada di namanya desa Atu-Atu gitu. Iya, namanya hebat, seperti ada orang-orang yang di Jakarta sana ya, Kopassus gitu ya. Ini sudah mensinergiskan namanya biokonversi. Ya, sampah organik diolah. Mungkin nanti biokonversinya itu dengan maggot misalnya ya. Kemudian dari maggot itu sampah terolah, maggotnya untuk mendukung perikanan, peternakan. Nah, ini namanya sampah sinergis. Nah, seperti itu nanti arahnya. Bentuk peran pemerintah di sini adalah melakukan pendampingan terhadap kegiatan kelembagaan itu. Nah, lanjutnya nanti juga mudah-mudahan kita juga bisa mendukung berkenaan dengan fasilitasi atau fasilitas. Kenapa kelembagaan masyarakat ini secara peran sertanya tadi rendah? Nah, karena satu, pemahaman tentang kelola sampah. Kemudian yang kedua berkenaan dengan fasilitasi biasanya. Ya, ingin mengolah tapi nggak ada peralatannya. Ini juga. Atau misalnya ingin mengolah tapi mau diolah apa begitu ya? Kemudian nanti kita bangun inovasi-inovasi, jadi semacam transfer teknologi dan sebagainya, sehingga nanti bisa dilanjutkan oleh masyarakat untuk mengelola sampah gitu. Oke, baik. Ya, berikut kami perkenalkan Kepala UPT Kebersihan. Selamat datang Pak Fredly Norhari Sucianto. Oke. Iya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, ini apa ya? Wajah baru atau bagaimana, Pak? Iya. Semangat muda yang tentunya. Oke, makanya itu saya belum pernah terekam gitu ya di LPPL Radio Tuntung Pandang, belum pernah terekam. Sini nih kayaknya Pak Fredly kita. Iya. Baru Januari tadi kita dilantik, Bu. Baru Januari. Oke. Dulunya di mana, Mas? Dulunya di tata kota, Bu, untuk pertamanan. Iya, berarti orang lingkungan hidup juga. Iya. Jabatan baru stok lama. Oke, baik, kita lanjut ke pembahasan kita tentang membangun kelembagaan tadi ya. Ada beberapa permasalahan. Kalau yang dulu, kenapa kelembagaan pengelolaan sampah secara mandiri oleh masyarakat ini masih tetap belum optimal ya, belum optimal. Nah, lalu berkaitan dengan peringatan lingkungan hidup, Pak Adi, peringatan lingkungan hidup. Kenapa isu atau program pengelolaan sampah yang menjadi pikul emas ini tadi yang dimunculkan begitu? Apa kaitannya dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia? Oke, ini kayaknya yang pas nih Bu Mela nih kayaknya, Mbak Mela. Gitu. Oke, silakan. Ya, Mbak Mela, ya. Kenapa pentingnya nih hari peringatan? Betul. Kenapa program ini yang dimunculkan begitu? Iya. Baik, saya sapa dulu nih pendengar Radio Tuntung Pandang. Selamat pagi para pendengar Radio Tuntung Pandang FM Laut. Ya. Saya langsung jawab aja ya, Ibu Nelly dan Pak Iwan. Siap. Salam kenal. Tadi menarik sekali ya kalau kita mendengarkan dari Pak Adi mengenai persampahan, lalu salah satu program andalan juga itu di kantor kami mengenai Pikul Amas. Nah, kenapa kita mengangkat tema itu gitu ya? Apa kaitannya dengan Hari Lingkungan Hidup? Nah, sedikit saya sejarahkan gitu ya, Bu Nelly, mengenai Hari Lingkungan Hidup. Itu sebenarnya pertama kali diinisiasi oleh PBB itu pada tahun 1972.
Peringatan Hari Lingkungan Hidup tanggal 5 Juni. Ya. Nah, jadi sekarang sekitar 51 tahun ya seperti itu ya, udah berlangsung. Cukup dewasa. Iya, ya, tapi masih tuan saya. Oke, lanjut. Dan selama itu memang menjadi salah satu platform internasional seperti itu ya. Suatu yang membangun sebuah gerakan untuk sadar lingkungan seperti itu. Yang nanti harapannya sih akan membuat lingkungan itu semakin baik. Nah, setiap tahunnya itu ada tema-tema yang diangkat. Nah, dulu pernah ada tema tentang keanekaragaman hayati, ada pencemaran air seperti itu. Nah, betul. Tahun ini itu dan biasanya tema-tema itu diangkat juga dari isu-isu global yang terjadi pada saat ini. Nah, seperti itu. Nah, dan di tahun 2023 ini isu globalnya yang diangkat adalah memang mengenai polusi dari sampah plastik seperti itu. Nah, dengan hashtagnya itu adalah Beat Plastik di mana-mana katanya ya. Nah, yang diterjemahkan dalam secara nasional adalah pilah sampah dari rumah. Nah, maka itulah kami mengangkat tema dengan sekaligus kita juga meluncing ya Pak Adike seperti itu ya program Pikul Amas ini. Nah, kenapa gitu di tahun ini tuh kita dunia secara internasional juga mengambil tema polusi sampah plastik karena memang dari data yang di launching oleh PBB itu sebanyak 400 juta ton plastik itu diproduksi setiap tahun di seluruh dunia. Setengahnya itu adalah plastik yang sekali pakai seperti itu. Nah, seperti kemasan-kemasan. Kantong kresek itu yang langsung kita buang seperti itu. Sekali pakai nggak bisa digunakan kembali. Nah, 10% itu yang bisa didaur ulang, misalnya dipakai untuk jadi bahan kerajinan gitu ya seperti itu kan ambil daur ulang. Nah, diperkirakan 19 sampai 23 juta ton itu akhirnya masuknya ke perairan seperti itu kan sampah dibuang sembarangan seperti itu ya akhirnya terbawa air ke sungai akhirnya kan ke muara ke laut seperti itu ya. Nah, akhirnya menambah polusi di laut. Iya, dan memang dari dulu masyarakat kita lebih nyaman membuang sampahnya ke sungai. Iya. Lebih praktis. Bak sampah paling besar. Iya. Nah, padahal juga secara kesehatan, kalau kita lihat mungkin plastik itu biasa onggok sampah gitu ya, kelihatannya gitu. Padahal itu di dalamnya itu ada partikel-partikel kecil-kecil namanya mikroplastik. Dan itu kalau tersebar di lingkungan juga berbahaya buat kesehatan, bisa tercampur ke air, udara, dan bahan makanan sebenarnya. Dan ujung-ujungnya juga berimbas pada kesehatan kita. Nah, seperti itu. Nah, kami di DPR KPLH dalam rangkaian Hari Lingkungan ini kemarin mengadakan beberapa kegiatan juga yang harapan kami itu bisa untuk membangkitkan gitu kesadaran masyarakat untuk pentingnya untuk memilah sampah secara rumah. Kami kemarin dari hari Sabtu tanggal 3 itu ya ada pembersih sungai di Sungai Kandangan. Sungai Kandangan Cileh apa Sungai Kandangan? Itu kan si sungai di situ. Itu juga kami tepatnya sebenarnya Sungai Pintu Air. Dia macam-macam sungai. Kendangan kejauhan. Iya, kejauhan. Sungai Karang Jawa mungkin kita gitu ya. Kalau Karang Jawa ada Sungai KUA tuh karena dekat kantor KUA. Nah, di situ kami juga menggandeng beberapa stakeholder ya. Ada dari pemerhati lingkungan, dari LSM, kami juga menggandeng dari sekolah anak-anak sekolah Dewiata juga kami gandeng untuk pelaksanaan kegiatan itu. Lebih kurang sekitar 300 peserta kemarin. Lalu di hari Seninnya itu kami mendukung kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan di Sungai Bakau waktu itu ya ada penanaman mangrove. Dan mereka juga meluncing korban karbon biru, sekaligus juga ada kegiatan bersih-bersih pantai di sana. Kemudian juga ada juga kegiatan kami bersama kami menggandeng juga pihak swasta. Ada kemarin hari Sabtu itu ada 2 kegiatan langsung bersih-bersih pantai yang diinisiasi oleh PT Jorong Barutama Greystone di Jorong dan di Pantai Batakan tuh oleh PT PLN. Nah, itu yang harapannya juga masyarakat semakin sadar itu kalau emang sampah itu akan berujung di pantai itu dan banyak gitu sekitar berapa kilogram yang akhirnya terkumpul dari gunung akhirnya ke laut juga. Nah, seperti itu kegiatan-kegiatan kami dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup ya, luar biasa ya. Saya ke Pak Predli ya, selaku Kepala UPT Kebersihan. Tadi disampaikan Pak bahwa sampah ini memang dari dulu sampai sekarang menjadi momok dan menjadi polemik yang sangat-sangat
mengganggu ya, sangat mengganggu seiring dengan produksi sampah yang semakin meningkat, kemudian juga yang di sisi lain tadi katanya Mas Adi pasukan kita yang sangat terbatas, kemudian sarana prasarana kita juga yang sangat terbatas. Nah, lalu kita ingin gambaran dulu nih Pak Freddy, seperti apa sih kondisi persampahan Kabupaten Tanah Laut dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, begitu, bagaimana? Baik, sebenarnya begini Bu, untuk persampahan sendiri di Tanah Laut ini kita sebenarnya pola pengambilannya masih kurang tepat. Jadi yang selama ini kita lakukan bertahun-tahun, tadi udah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun itu sekedar diangkut, dibuang ke TPA. Nah, jadi sebenarnya kita bersama-sama Pak Adi masih berusaha untuk menggalakkan pemilahan tadi Bu di masyarakat. Di desa-desa pun kedepannya nanti kita akan bikinkan satu kecamatan itu satu TPS 3R Ibu untuk pemilahan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi dari desa nanti pihak desa itu wajib mengantar ke TPS 3R. Mereka punya rata-rata udah beberapa punya armada TOSA. Jadi mereka bisa ngantar ke TPS 3R. Di TPS 3R sendiri nanti kita akan adakan pemilahan. Pemilahan nanti setelah itu sisa sampah organiknya nanti baru yang diangkut ke TPA. Seperti yang sudah kita studi banding kemarin ke Balikpapan bersama Kepala Dinas itu di sana itu sampah yang masuk ke TPA udah sangat sedikit sekali. Jadi 1 jam kita berdiri di TPA, kita survei segala macam, kami cuma melihat 1 truk masuk. Kalau di tempat kita ini jam 9 jam 10 1 jam mungkin ada 10 truk yang masuk. Wow. Jadi memang di situ sudah beda. Ada juga kemarin dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyuwangi juga ada menyampaikan kalau kami katanya mereka memang sampah yang masuk ke TPA sangat sedikit sekali karena pemilahan tadi. Sebenarnya tadi satu seperti yang disampaikan Pak Adi tadi, memang di masyarakat masih kurangnya mengetahui sebenarnya sampah ini beberapa masih bisa dijadikan uang. Makanya dari Pak Adi tadi mengadakan gerakan kelola sampah tadi, Pikul Amas tadi Ibu. Itu salah satu pemicu lah. Jadi masyarakat bisa tahu, oh ternyata botol air mineral yang selama ini berhamburan di mana-mana itu bisa jadi uang. Walaupun memang ya tidak langsung anggapnya jadi menabung gitu Ibu. Mungkin itu sih kita. Lalu kondisi sampah kita sendiri seperti apa frekuensinya dari hari ke hari? Frekuensinya ya tadi dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, memang sampah kita tiap hari itu semakin banyak dan kurangnya masih kepedulian masyarakat untuk membuang di tempatnya Bu. Masih banyak Ibu yang kami menemukan di lokasi-lokasi yang tidak liar pada begitu ya. Betul. Dibuat sendiri oleh masyarakat lokasinya. Kemarin salah satu contoh Bu di Jalan Petesun itu ada baru kita angkutin karena tidak ada TPS sebenarnya di sana. Ini menyulitkan kita nih untuk memberikan pelayanan. Kemarin juga ada beberapa desa kami sosialisasi Bu. Kami memberikan, desa itu sebenarnya sudah disosialisasi beberapa tahun sebelumnya. Jadi mereka memiliki tempat pembuangan sampah sementara sendiri ya. Nah, tapi masyarakat masih beberapa naruh di depan rumah. Nah itu Bu yang masih kita agak Oke, kita ke suara pendengar dulu. Suara pendengar, selamat pagi. Pagi Bu, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Iwan. Ya. Pagi Pak Adi. Ya, pagi Bos Freddy. Pagi Pak. Bos Freddy. Ya, pernah juga ternyata. Mbak Mela belum disapa. Mbak Melan pagi Mbak. Dia sehat semuanya. Oke, Pak Haryanto silakan. Ada beberapa pertanyaan yang aku lanjutkan lawan petinggi DPR. Iya, bukan suhunya. Pertama masalah angkutan sampah nih Bang Freddy, mungkin domainnya domain Bang Freddy. Kalau melihat di kota-kota besar itu sampah itu membuangnya keluar kota ya. Kalau kita ini terbalik. Jadi dari Batu Ampar dibawa ke Plehari, yang dari mana dibawa ke Plehari, kan ngumpulnya ke kota gitu loh. Iya. Nah jadi aneh gitu loh. Apakah di kecamatan itu kekurangan tempat pembuangan sampah akhir atau gimana? Kita nggak tahu ya, itu masalah teknis. Yang kedua masalah limbah ini, mungkin Bu Melan atau Mbak Melan yang bisa menjawab. Plehari ini ada
home industry yang dia membuang limbahnya tuh disinyalir ke sungai. Nah itu gimana itu? Itu PR Pian mencari itu di mana tempatnya. Yang ketiga nih masih di Bang Freddy nih ya. Kalau subuh itu Mas Freddy, Ulun ini kan sering keliling-keliling tuh subuh. Nah, si Pian tuh keliling-keliling seharianan naik atau subuh aja, Bang? Keliling terus. Jadi di daerah Bu Yasin itu Mas Freddy terkadang mungkin petugas sampahnya tuh lupa dia bawa pakai baju yang bisa kalau disorot mobil itu menyala. Kan saat ini tuh sedang ada perbaikan median jalan. Jadi PJU-nya kan itu padam, Bu. Jadi kalau petugas itu tidak memakai baju yang spesial untuk malam hari, mungkin waktu itu basah kah atau apakah kan karena sempat pakai atau gimana. Nah itu untuk keselamatan mereka juga, kadang-kadang yang mengendari kan kaget, ada betul. Ini gitu orang nyapu karena PJO-nya padam di situ. Nah untuk yang lain mungkin bukan domain bapak-bapak dan ibu sekalian, cuma masih di satu atap di DPRP KLH ya. Terkait dengan median jalan itu mungkin di tata kota lah nanti bisa disampaikan dengan Pak Atma kan. Masalah median jalan itu kan banyak yang rusak gitu. Seperti di Simpang 3 Balairejo itu kan terkeluar itu, Bu, median jalan. Jadi kalau kita belok itu mobil harus hati-hati. Nah itu apakah nggak ada biaya perawatan atau gimana gitu loh? Itu aja Bu Nelly, Mas Iwan. Terus semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pak Haryanto ini memang sehari-harinya tuh kayaknya mobile. Kayak kalau jar orang tua Bahari itu kayak fiksi gitu nah. Apa ya pengawasan. Makanya Sidin tahu persis ya perkembangan kota Plehari, daerah Plehari begitu ya. Nah, tadi yang dipertanyakan berkaitan dengan angkutan sampah. Nih katanya tadi domainnya Pak Freddy ya. Kenapa nih katanya kita ini membuang sampahnya ke kota? Kalau di kota-kota besar tuh keluar kota begitu. Apa nih jawabannya dan penjelasannya? Baik. Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin gini Pak, TPA itu kan dulu kalau dari sejarahnya memang dibangun kalau di Plehari itu berada di posisinya di luar kota. Itu satu yang pertama. Tapi ada perkembangan area permukiman ke arah sana kan. Terus yang kedua, TPA kita ini sebenarnya memang mungkin maksimal 5 sampai 6 tahun ke depan udah penuh. Kecuali kita bisa mengembangkan perluasan dan semua itu masih dalam kajian. Kenapa tidak membangun TPA di tempat lain? Ada aturan dari lingkungan hidup sebenarnya dalam satu kabupaten atau kota itu tidak boleh memiliki 2 TPA. Makanya di sini kita mensiasati dengan di kecamatan-kecamatan nantinya akan kita bangunkan TPS 3R. Sebenarnya kajian itu sudah ada, tapi belum ada implementasi yang nyata di lapangan. Makanya mulai kemungkinan kami usulkan untuk tahun anggaran 2024 itu ada satu di kecamatan Bumi Makmur atau Kurau itu kita bikin satu TPS 3R karena kita di sana punya tanah. Nah nanti setiap kecamatan kedepannya akan seperti itu. Jadi volume yang masuk ke TPA pun tidak akan banyak lagi. Mungkin itu sih. Kecuali nanti memang kedepannya TPA kita tidak bisa dikembangkan lagi, kita tutup dan mungkin dengan kajian-kajian yang teknis yang sesuai aturan, baru kita bisa kemana arahnya nantinya. Memindah gitu. Mungkin ya lokasinya begitu ya. Iya. Ya seperti itu. Kemudian yang kedua tadi tentang limbah sebuah home industry yang dibuang ke sungai. Baik, terima kasih. Saya coba menjawab ya. Biasanya juga ini tidak ini ya dengan tema kita. Tapi begini, memang air limbah ini pada dasarnya sih wajib dikelola. Entah dia skala kecil atau sampai besar gitu ya. Memang ada kewajiban untuk mengelola. Tapi saya tadi kan tidak dapat nih ininya. Cuma home industri seperti itu ya, tapi memang sebenarnya ada kewajiban untuk pengelolaan air limbah. Dibuang ke sungai itu bukan tidak boleh, tapi ada rambu-rambunya, ada pengaturannya. Tapi yang tadi itu harus tetap ada indikatornya ya, Mbak Mela. Seperti apa yang boleh dibuang begitu ya? Kalau kami menyebutnya sesuai dengan baku mutu lingkungannya seperti itu ya. Nah mungkin nanti terkait nanti ke ini kan Pak Adi Pak Adi juga adalah kabit pengawasan ya seperti itu ya. Mungkin Pak Adi bisa menjelaskan
secara lebih rinci bagaimana nanti untuk pengawasan ada home industry yang membuang sampah membuang limbah ke sungai seperti itu Pak Adi. Nambahkan benar itu apa yang disampaikan Bu Mela bahwa boleh membuang limbah, tetapi ada pembatasnya. Kalau kita sebut tadi disebutkan bahwa baku mutu lingkungan. Nah, tetapi permasalahannya begini, home industry ini biasanya berangkat dari kegiatan produksi rumah tangga kecil gitu ya. Ini yang pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih nih Pak Haryanto nih sudah menjadi kontrol lingkungan bagi kita. Betul, Nah, yang sering kita temui katakanlah kita sebutkan ada industri pabrik tahu. Misalnya Misalnya. Tadinya bukan kriteria industri gitu ya, bukan. Mungkin kecil tadinya berangkat. Skala rumahan gitu ya. Ini terima kasih nih Pak Haryanto jadi evaluasi kita. Mungkin kita harus berkolaborasi lagi, sinergis lagi dengan Dinas Perindustrian. Bagaimana nanti kita melihat atau memprediksi bahwa suatu kegiatan produksi masyarakat ini, ini nanti akan berkembang menjadi besar seperti itu. Nah, pabrik tahu biasanya kan dimulai dari industri kecil. Nah, kemudian berkembang. Nah, ketika berkembang, tentunya diiringi dengan produksi tinggi, menghasilkan limbah yang banyak. Nah, saat itulah namanya ada, kalau kita menyebutkan tuh toleransi lingkungan. Nah, ketika banyak ini menjadi gangguan, apalagi tadi disebutkan Pak Haryanto dibuang ke sungai. Nah, lingkungan ini mempunyai daya dukung dan daya tampung terbatas. Kalau sedikit tidak masalah, tetapi kalaunya banyak menimbulkan masalah pencemaran dan sebagainya. Ini yang kita cermati. Biasanya kita kalau sudah ini sudah mengarah ke, nah ini kita lakukan dari sisi lingkungannya, bagaimana kewajiban untuk mengelola limbah ini. Beberapa pabrik tahu juga ada kita fasilitasi dengan alat IPA, instalasi pengolahan air limbah. Nah, cuma pendanaan kita juga terbatas, tapi kita ada beberapa pabrik tahu yang sudah kita berikan fasilitas itu, sehingga dia tadi kewajiban dia mengolah dapat dilakukan dengan fasilitas yang kita bantu tersebut. Nah, aman untuk dibuang ke lingkungan. Ke sungai mungkin ya. Mungkin salah satu contoh tadi kan Pak Ade menyebutkan pabrik tahu ya. Mungkin juga salah satu contoh juga mungkin produksi sasirangan ya, di mana airnya itu juga. Nah, ada juga sebagian mungkin asalnya kan produknya sedikit gitu kan. Jadi kalau disimbu-simburkan ke tanah aja jar Pak, enggak ada apa-apa aja begitu. Nah, tapi ternyata setelah berkembang apalagi dengan program dari Pak Bupati ya, dengan pemasaran yang sudah luar biasa sampai keluar ini, sehingga banyak sekali sudah permintaan, banyak produk. Nah, tentu banyak juga limbahnya itu. Nah, sedangkan pengelolaan airnya itu tidak terpikirkan begitu ya. Ini juga setiap kegiatan usaha namanya kecil besar yang menimbulkan limbah, ketentuannya wajib untuk mengelola lingkungan. Iya, oke. Ini sepertinya kalau kita membahas masalah limbah, ini akan lebih menarik. Ya, kita akan lanjut pada ketemu yang mendatang ya. Oke, mungkin secuplik tadi aja dengan Pak Haryanto. Iya, Pak Haryanto kalau nanti tidak puas datangi Pak Adi ya. Terima kasih Pak Haryanto. Iya, baik, itu yang pertanyaan yang ketiga tadi. Nah, kita tahu ya bahwa para petugas kebersihan kita tadi yang disebut dengan pasukan orange ya, pasukan orange itu jam kerjanya tuh mulai pagi-pagi atau subuh ya, setelah subuh gitu. Nah, khususnya pada pengamatan di Jalan Haji Boyasin, Freddy, di mana lampu jalan kan sudah dimatikan ya, karena ada proyek jalan. Nah, sedangkan di sisi lain petugas kita tuh tidak memakai nah seperti itu. Nah, ini bagaimana nih penjelasannya? Jadi gini Bu, memang barusan beberapa hari yang lalu kita sudah arahkan nih para petugas untuk sapu jalan khususnya untuk tidak mengcover area yang lagi proyek dulu. Karena kan area lagi proyek itu lagi agak crowded juga, keamanannya juga kurang. Selain itu lampunya juga padam. Betul. Memang agak ada kekhawatiran di situ. Jadi sudah kita arahkan terkait dengan pakaiannya memang kita ada menyediakan yang safety Bu, yang ada kayak di tambang itu. Memang cuman kan
cuma ada satu, Terbatas jadi mungkin ya. terbatas lah. Jadi mereka musim hujan basah gitu betul, ya. Iya. jadi mereka ganti tiap hari ganti, mungkin gitu sih Bu. Tapi kedepannya sih memang sudah mulai dari hari ini tadi sudah kita arahkan untuk jalur yang lain yang belum tercover gitu sih Bu. Untuk Iya. Oke, seperti itu ya Pak Haryanto. Oke. Makanya kalau bermobil pian hati-hati, jangan tapi laju di jalan Haji Boyasin. Iya, sedene biasa benar laju. Apalagi kadap pula. Iya, soalnya ada yang dikejar gitu ya. Baik, yang berikutnya tadi mungkin ini secuplik aja Pak Adi. Ya, kan mungkin bukan di bidang pian, tapi Pak Har perlu tanggapan gitu ya tentang median jalan yang banyak rusaknya. Ini kenapa begitu? Mungkin ada didengar-dengar gitu. Apakah memang biaya pemeliharaannya tidak ada begitu atau bagaimana begitu? Di PRKPLH tadi sudah ada pembagian ranah ya buat tugas. Mungkin tidak bisa dijawab secara keseluruhan. Namun ini tadi Pak Haryanto kita jadikan catatan, kita sampaikan ke bidang berkenaan dengan tata kota namanya. Apakah nanti terkait dengan tugas tata kotanya atau ada kolaborasi dengan bidang PU-nya? Karena ini pelayanan publik biasanya ada kewenangan yang menjadi, tapi harapan kita apa yang disampaikan ini menjadi sesuatu yang memang harus dibenahi seperti itu. Ditindaklanjuti begitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Haryanto atas saya yakin ini teman-teman juga mendengarkan siaran ini. Iya. Terima kasih. Betul. Oke. Kalau katanya ada juga Pak Adi, kalau jalan itu katanya mulus terus gitu, ya bisa-bisa nanti bablas katanya. Jadi sedikit-sedikitnya gitu harus ada lubangnya. Iya, apalagi kalau yang di dalamnya ada pasangan gitu ya, jadi agak-agak mesra gitu pas kena lubangnya itu. Baik, Pak Haryanto terima kasih. Kita kembali Pak Adi kepada pembicaraan kita khusus dengan membangun keterlibatan masyarakat tadi. Nah, dengan proyek Pikul Amas ini, program Pikul Amas ini, bagaimana tahapannya Pak Adi? Ya, baik. Sebelumnya saya sampaikan lagi bahwa kelola sampah Pikul Emas ini adalah suatu gerakan sebenarnya, suatu gerakan moral, gerakan moral untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui gerakan pilah kumpul antar menjadi amas. Jadi filosofinya adalah sampah itu hanya bisa dimanfaatkan kalau dilakukan namanya pilah, pilih, dan olah. Nah, kalau sekantongan sekarung itu belum bermanfaat. Nah, jadi ini filosofinya adalah harus dilakukan pilah. Dimulai dari diri sendiri. Ya, anggaplah misalnya dimulai dari rumah tangga begitu ya. Betul. Sesuai tema yang disampaikan Ibu Mela tadi Hari Lingkungan Hidup. Pilah sampah dari rumah. Kemudian kumpul. Kalau sedikit juga ada nilainya, tapi kalau banyak terkumpul itu baru. Nah, ini sifatnya menabung tadi. Pilah, kumpul. Sediakan suatu tempat wadah di rumah, dipilah, dikumpulkan. Lalu antar, nah menjadi emas namanya. Ini suatu simbol bahwa sampah itu kalau dikelola, nah baru bisa bermanfaat. Nah kemudian pilah, pilih, kumpulnya itu menunjukkan suatu kemandirian dari masyarakat itu sendiri. Jadi gerakan Pikul Emas dilaksanakan dengan mengoptimalkan pembinaan kelembagaan masyarakat di dalam mengelola sampah. Kemudian tahapan-tahapannya ini yang tadi menjadi pertanyaan besar ya Bu ya. Apa yang dilakukan dalam gerakan kelola sampah Pikul Emas ini? Ini tadi disebutkan untuk memahamkan sebenarnya bahwa sampah dapat bermanfaat, diperlukan suatu motivasi sebenarnya bagi masyarakat. Ini yang kita berikan motivasi bahwa sampah bisa bermanfaat bila diolah. Itu yang pertanyaan. Bila diolahnya nanti meyakinkan begitu ya, meyakinkan. Makanya tadi diiming-imingi dengan emas ya. Ini nanti yang menjadi kinerja kelembagaan pembinaan ya. Kemudian sebagai langkah pendekatan kelola sampah di masyarakat diperlukan ini penting ada, jadi Bung Iwan menyebutkan tadi bagaimana nih harus ada keberadaan kelembagaan.
Kalau tidak ada kelembagaannya, kita akan sulit untuk melakukan pembinaan secara masif seperti Paling itu. tidak kuat begitu ya. Kalau kita sendiri-sendiri kan tidak kuat, tapi kalau kita bersama-sama akan kuat. Jadi kelembagaan ini sebagai wadah pembinaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengolah sampah, tidak hanya keberadaan bank sampah, tetapi kelembagaan komunitas pengelola beragam sampah juga harus terbangun untuk meningkatkan reduksi sampah terolah. Reduksi itu artinya begini Bu, sampah yang kita hasilkan itu dilakukan namanya reduksi pengurangan. Tadi dipilah, dimanfaatkan, itu namanya reduksi. Sehingga tidak semua sampah yang harus berakhir ke TPA. Nah, peran masyarakat itulah yang kita harapkan meringankan UPT kebersihan tadi teman-teman pasukan kuning, sehingga tidak semua sampah yang harus diangkut ke TPA. Nah, itu rohnya seperti itu. Nah, kemudian melakukan pembinaan langsung oleh pembina teknis, seperti membangun inovasi pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik cair, pupuk kompos, bahkan pakan ternak dari sampah dan limbah. Kita sudah ada sebenarnya di masyarakat itu komunitas masyarakat yang mengolah limbah. Nah, dia sinergis dengan beberapa industri makanan. Nah, kemudian merubah limbah tersebut menjadi pakan ternak. Nah, sentuhannya juga Pikul Emas sampai ke sana Bu. Kemudian mendampingi kelompok atau komunitas olah sampah kreatif atau sampah sinergis sebagai biokonversi. Nah, tadi saya sebutkan biokonversi untuk mendukung kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Nah, ini yang akan kita sampaikan inovasi tersebut, bagaimana nanti sumber sampah ini, nah sampah organik di pasar itu berlimpah. Mengapa itu tidak diolah? Misalnya kita konversi dengan maggot, kemudian maggotnya tadi kita jadikan pakan ikan, ya, kemudian untuk ayam peternakan, kemudian untuk orang bisa ya? nanti terakhirnya, namanya ada kasgot, bekas maggot gitu kompos maggot, itu bisa nanti untuk dijadikan pupuk kompos dan sebagainya. Nanti jambunya berbuah nanti untuk Bu Nelly. Amin. Nanti ikannya panen, maggotnya dimakankan ke ikan, ikannya panen, nah itu untuk manusia. Jadi nanti potensi sampah ini justru akan mendukung gitu ya Bu ya, sinergis dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Saya nyebutnya sampah sinergis namanya. Nah, sampah sinergis, sampah bernilai, sehingga nanti potensi sampah ini menjadi potensi ekonomi masyarakat yang dapat dikembangkan. Nah, kalau dalam kurungnya tuh circular ekonomi namanya. Wah, ini luar biasa. Oke. Ini di program atau gerakan pilah kumpul antar sampah ini di wadah kita sudah berapa lama Pak Adi berjalannya? Sebenarnya sudah berjalan di masyarakat, hanya saja tidak luas. Kita harapkan ini nanti meluas seperti itu. Semakin banyak indikatornya Bu ya, indikator keberhasilan gerakan kelola sampah Pikul Amas nanti akan terukur dengan nilai reduksi sampah namanya. Meningkatnya, seperti yang tadi disampaikan Pak Freddy, artinya berkurang sampah yang diantar ke TPA itu begitu ya. Tadi cita-citanya berkenaan dengan fasilitas. Pak Freddy tadi sudah menyebutkan ya Pak Freddy ya. Kalau ada misalnya setiap desa atau minimal satu kecamatan ada TPS 3R seperti itu. Ini fasilitasnya, bangunannya, tempatnya, bagaimana sampah itu, di mana sampah dihasilkan, di sana sampah itu dikelola. Nah, nanti dipilah, diolah, masih dimanfaatkan, masih bernilai ekonomi, masih bisa dijual dan sebagainya. Nah, itu dikurangi. Misalnya sampah yang datang di Kintab, yang dari Kintab, di TPS 3R itu dilakukan pemilahan, pengolahan. Nah, artinya sampah dikurangi, hanya namanya residu saja yang dibawa ke TPA, menjadi ringan ya Pak. Nah, dari satu analisa Bu, sampah dari sampah gitu ya. 100% sampah itu 70% itu masih bisa dimanfaatkan kembali. Nah, jadi berarti 30% lagi yang residu saja yang menjadi beban.
semestinya. Beban yang lebih efisien. Iya. Menurut analisa begitu ya. Ini biaya semakin ringan ya, ringan. Tentunya. Iya. Itu harapan kita. Ini dengan indikator reduksi ya Bu ya. Kemudian jumlah lembaga kemasyarakatan yang mengelola sampah ini nanti dari komunitas, kelembagaan, bank sampah kalau kita bentuk, semakin banyak pengelola sampah, tentunya semakin banyak juga sampah yang dapat dikurangi di masyarakat. Kemudian orang yang terlibat di dalam mengolah sampah semakin banyak ya, berarti kita harapkan juga akan semakin banyak sampah yang terkurangi. Apalagi sampah itu terolah dari sumbernya, rumah tangga tadi. Oh, Bu Nelly nanti nyayur nih, sisanya ini organik, berarti ada fasilitas pengolahan organik. Kemudian untuk plastik, nah kalau dibuang kan kotor ya Bu ya. Tapi kalau kita simpan masih dalam kondisi baik, nah itu sampahnya tidak kotor seperti itu. Betul. Seperti itu. Kemudian nanti indikator lainnya adalah nilai ekonomi yang didapat dari pengolahan sampah sinergis tersebut. Nah nanti kan sampah bisa bernilai ekonomi, sampah bisa diolah kompos, sampah bisa menjadi pakan maggot berkenaan dengan biokonversi tadi. Nah ini nilai reduksi, jumlah lembaga masyarakat yang berkembang, orang yang terlibat, nilai ekonomi yang didapat, inilah nanti yang menjadi nilai keberhasilan gerakan kelola sampah Pikul Emas tersebut. Lalu strategi dari program ini Pak Adi, apakah program ini diluncurkan dengan memplotting misalnya wilayah percontohan dulu sebagai binaan gitu, ataukah ini serentak dilakukan oleh seluruh kecamatan? Sambil jalan, tapi kita berkenaan dengan pendampingan komunitas masih di seputar Pelihari, kemudian Bumi Jaya yang dekat, kemudian daerah Sumber Jaya, Desa Pak Sumber. Nah, ada beberapa yang sudah kita jadikan pilot lah seperti itu. Nanti kita ukur berkenaan indikator keberhasilan tadi. Ini mudah-mudahan di tempat lain juga sambil jalan kita sosialisasikan berkenaan dengan gerakan kelola sampah Pikul Emas ini. Ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Karena juga pertama permasalahan tadi ya yang memang sampah ini tidak pernah ada habis-habisnya. Kemudian juga di sisi lain partisipasi masyarakat kita yang masih rendah begitu ya. Nah kemudian di sisi lain juga ternyata sampah ini bisa mendatangkan nilai ekonomi yang luar biasa. Nah hanya saja kadang-kadang ya itu tadi pertama ketidaktahuan masyarakat ya apalagi kalau sampah rumah tangga nih Pak Adi. Kalau saya memang kalau plastik kayak botol-botol tuh sudah saya lainakan ya, bahasanya itu dilainakan. Nah tapi kalau untuk sampah yang lainnya masyarakat masih kurang pengetahuan nih untuk melainakannya ini kemana begitu. Nah seperti itu ya, itu mungkin yang menjadi permasalahan juga ya di masyarakat kita. Untuk memperjelas masyarakat luas nih Pak ya. Teknisnya ini bagaimana Pak? Mungkin masyarakat bertanya-tanya kita dari tadi. Teknisnya dari mana nih? Apakah ke bank sampah dulu? Mereka sudah ngumpulin nih, sudah ngumpulkan segala macam. Jadi ke bank sampah ataukah nggak mungkin kan simsalabim jadi emas? Jadi kan masyarakat jadi bingung nih. Atau misalnya diantar ke DPR. Apakah langsung ke rumahnya Pak Predika gitu ya? Karena mungkin pedagang emas mau kan. Untuk lebih memperjelas masyarakat. Teknis itu bagaimana nih? Bank sampah atau gimana? Ini tugas kami Bu. Nah ini tadi membangun kelembagaan ya Pak Iwan ya. Kami nanti berkoordinasi dengan desa. Kemudian di sana dibentuk satu kelembagaan, komunitas, PKK dan sebagainya. Nah, disitulah kami membangun pemahaman berkenaan dengan kelola sampah ini. Banyak sebenarnya inovasi yang perlu dipahamkan kepada masyarakat. Betul sekali. Bagaimana sebenarnya mereka sendiri bisa secara mandiri mengelola sampah ini sebenarnya seperti itu. Jadi nanti dibentuk kelembagaan, kami datang ke sana, kemudian kami berikan inovasi pendampingan bagaimana cara mengelola sampah secara mandiri di masyarakat. Ya, yang penting seperti itu. Nah, tadi ada bank sampah itu sudah ada yang berjalan, kemudian bentuk kelembagaan lain juga kita dampingi seperti itu. Jadi elemen masyarakat yang cinta, yang peduli, nah itu kita bangun Mbak, seperti itu. Jadi teknisnya bangun kelembagaan, kita dampingi,
bagaimana mereka secara mandiri bisa dibarengi dengan sosialisasi ya dan peningkatan pengetahuan. Ya. Kemudian ada fasilitas-fasilitas untuk pengolahannya sendiri. Tadi Bu Nelin jadi pertanyaan, ini diapakan? Itu jawabannya tentunya harus ada fasilitas pengolah sampah. Dan fasilitas itu sebenarnya secara mandiri pun bisa dibuat sendiri. Nah, seperti itu. Karena skalanya adalah skala rumah tangga. Nah, nanti manfaatnya pun bisa dimanfaatkan sendiri seperti itu. Ini bentuknya bagaimana pemahaman mindset untuk memanfaatkan sampah itu menjadi berguna dan bernilai. Iya. Ini ke permasalahan yang juga menjadi polemik nih Pak Adi, di masyarakat kita begitu. Tadi kalau rumah tangga ya, dalam skala rumah tangga. Nah sekarang bagaimana juga DPR KLH ini khususnya pada pengolahan sampah terhadap warung-warung makan, Pak. Nah, ini juga menjadi polemik di masyarakat karena biasanya nih membuang limbah juga ke selokan, begitu sampahnya juga dibuang di selokan. Nah, sejauh mana nih Pak penanganannya juga terhadap warung-warung makan? Ini tantangan nih. Kita kolaborasi lagi dengan Pak Freddy di bagian OPT kebersihan tentunya. Kita tetap Bu menanamkan namanya sampahku menjadi tanggung jawabku. Nah seperti itu. Ini tadi sudah ada definisinya disampaikan Ibu Mela. Jadi yang memproduksi sampah dia yang mengolah sampah. Sebenarnya seperti itu. Terhadap warung-warung makan, ini kita sudah tadi ada inovasi Bu yang sudah kita coba lah, kita kembangkan di sana. Kami mengembangkan namanya ini, mudah-mudahan nanti ada support juga dari beberapa pihak. Kemudian kesadaran juga, kami mengembangkan namanya inovasi tong komposter sebenarnya. Tong komposter ini tidak tiap hari dilayani, diangkut, tidak seperti itu. Nah jadi tong komposter ini suatu fasilitas tadi ya. Pengolahan sampah ini akan mudah apabila ada fasilitasnya. Bahan organik itu dibuang ke tong komposter. Nah setiap hari dibuang biasanya sekitar 3 bulan baru penuh itu. Itu pun kalau banyak membuangnya. Karena begitu dibuat dia akan berproses menjadi kompos dan sebagainya. Nanti akan didapat pupuk padat dan pupuk cair. Nah ini tinggal kemandirian, tinggal kepedulian warung dan sebagainya itu memasukkan tong itu sekitar 200 liter Bu isinya. Kalau diangkut itu sekitar 30 kilo udah lewat pada itu. Kalau diangkut biasanya setengah saja. Nah ini kita cobakan pedagang buah di Angsau, kemudian warung makan Padang. Ada beberapa titik yang kita cobakan. Kita memang punya jalur kuliner ya di sana cukup banyak itu. Ternyata yang dari rumah makan Padang ini menghasilkan pupuk kompos yang sangat baik sebenarnya. Karena mungkin makanannya komplit jadi ada daging, ada ikannya, ada otak. Nah, kita cobakan. Jadi lapar nih. Nah, jadi begitu kompos itu dimasukkan oleh warung tadi Bung Iwan, kemudian pada waktunya diangkat, itu sudah berproses di situ dia. Jadi proses pembusukannya sudah terlewati, kemudian itu kita bawa ke TPS 3R yang ada di Rahayu juga, kita lakukan pengolahan lanjutan, itu menghasilkan kompos yang sangat baik, bermutu seperti itu. Nah inilah yang kita kembangkan, tinggal bagaimana nanti kita melihat tenaganya, kemudian fasilitas yang kita bangun. Tapi setidaknya kita sudah mempunyai satu jawaban bahwa sampah organik dari warung bisa diolah seperti itu. Terima kasih Bang Iwan ini. Iya. Ini makanya ini jadi permasalahan juga, ada beberapa keluhan ya dari masyarakat kita, apalagi di jalur-jalur kuliner kita begitu ya. Karena katanya ini para warung makan ini kan, apalagi kalau bahasa Banjarnya tuh payu ya gitu. Nah melayani pembeli aja gitu kan, sampah ini kada terhiraukan lagi gitu, dan itu sangat mencemari lingkungan. Baik, kita ke suara pendengar dulu Pak Adi. Kita ke suara pendengar, ada Pak Jamhuri di Plehari. Itu pertanyaannya, bagaimana gerakan dari dinas dalam rangka menindaklanjuti orang-orang yang membuang sampah sudah ada tempatnya disediakan, nah tapi tidak membuang sampah pada tempatnya, malah meletakkan di depan kotak sampahnya. Terima kasih ya. Oke, terus yang kedua,
PJU. Nah, PJU lawas kada menyala. Kenapa tuh Pak? Nah, di Jalan Bu Yasin tuh. Nah, ya. Kali banar malam kadap. Nah, semalam ada nang hendak tarujuk urang. Manyu barang kadepak. Nah, iya kedepak ternyata ya. Iya, ulun pikir tadi ke depan gitu ke depak. Nah, ada orang nyebrang ke depak terujuk. Ya, Pak Miswar di pasar. Oke, baik. 2 pertanyaan kita tanggapi dulu. Pak Freddy, tentang kayak apa menindaklanjuti ya. Nah, tadi membangun kesadaran ya. Betul. Tadi memang ada ulun singgung sedikit masalah itu, Bu. Memang banyak kasusnya, contohnya ya juga kemarin di waktu kita pembukaan RT Hasan Basri di awal tahun itu juga tempat sampah besar kita sediakan, mereka buangnya di depannya. Itu banyak. Apalagi di TPS sering gitu. Jadi memang kita sementara ini kita masih melakukan teguran aja. Jadi kebetulan misalnya ada petugas yang lewat atau kebetulan ulun sendiri yang lewat sering ulun tegur, walaupun kita menerima berbagai macam respon dari masyarakat. Ada yang responnya baik, ada yang responnya ya. Banyak jadi kita sabar ya. Sabar. Jadi tapi ada juga yang membuangnya di dalam. Kadang kita berikan reward, terima kasih lah. Terima kasih Pak udah buang di dalam. Apresiasi ya. Apresiasi. Jadi mungkin sementara kita lakukan teguran-teguran itu, Bu. Sebenarnya kita sudah ada aturan di Perda Ketertiban Umum itu. Memang ada jam-jamnya membuang sampah itu. Jadi memang sebenarnya membuang sampah itu dari kita jam 6 sore itu sampai subuh sebelum pengangkutan. Di luar itu sebenarnya tidak diperbolehkan, ada perdanya, ada mungkin tulisannya seperti monumen aja jadinya sekarang. Ada denda berapa puluh juta tidak menepati itu. Ataukah ini misalnya nanti Pak Freddy ke depannya mungkin di tempat di dekat bak sampah, tong sampahnya itu nanti ada balehonya begitu. Di beberapa TPS yang lama-lama itu memang sudah ada semua, Bu, sebenarnya. Cuman ya tadi saya bilang sudah jadi monumen, ada tulisannya sudah tidak jelas lagi karena tidak agak diabaikan juga itu sebenarnya. Bahkan ada yang tulisannya kan TPS ada beberapa yang dipindah, Bu. Kita bikin spanduk tulisannya besar, mohon tidak membuang sampah di sini, TPS pindah ke sini, tetap aja dibuang. Ya sudah nyaman di situ nih Mbak. Memang yang jadi concern kita itu sih kemarin contohnya juga yang di Angsau yang baru kita dibikinkan pedestrian itu. Itu ada disediakan tempat sampah kecil-kecil, tujuannya kalau kan wisata kuliner di situ, Bu. Jadi kalau misalnya orang jajan di situ bisa buang di situ. Tapi pada umumnya masyarakat malah buangnya karung ke situ. Akhirnya tempat sampahnya dipindah semua. Karena masyarakat yang di sekitar situ juga jadi akhirnya mengeluh kan malah sampah-sampah besar. Iya. Makanya itu kami juga menerima keluhan dari pendengar kita ya. Makanya tadi yang di jalur kulineran situ ya, sampah jadi permasalahan yang luar biasa. Apa kita perlu CCTV, Bu, ya, untuk reward Bu ya? CCTV ini juga memang. Jadi memang yang berikutnya juga masalah penempatan TPS juga, Bu. Kita memang beberapa lokasi menerima keluhan dari beberapa masyarakat minta dipindah dan minta dihapuskan. Kita juga bingung mereka bakal buang kemana, agak jauh. Akhirnya karena mereka memaksakan kita hapuskan. Contohnya itu daerah mana itu, daerah sawahan segala macam itu nggak ada lagi kan. Jadi itu mereka membuang sekarang harus ke samping gor, agak jauh. Agak sulitnya itu. Yang parah aja bisa kada terbuang ya. Terus juga yang dikhawatirkan ini juga kita ada beberapa karena penataan kota. Penataan kota kan kita sebenarnya kita bisa melihat lah di Kota Banjarbaru itu tidak ada lagi kita melihat TPS. Ulun mencari TPS pun susah. Jadi memang agak disimpan. Jadi memang kita di pinggir jalan besar kan otomatis pasti ke depannya ini TPS bakal dihilangkan. Kita mencari lokasi pengganti ini agak sulit. Sudah ada sejarahnya tahun kemarin itu dengan pejabat sebelumnya ada 5 titik sebenarnya yang kita anggarkan, tapi yang punya tanah setuju, yang orang sekitar setuju, yang di RT sebelah yang tidak setuju itu kita agak susah, banyak pro kontra lah. Kita agak masalahnya di situ. Luar biasa ternyata. Dengan halte sampah kita bagaimana, Pak? Halte sampah kita kalau yang sudah ada tidak ada masalah, Pak. Alhamdulillah banyak juga yang mendukung, mereka senang. Jadi akhirnya membuang, walaupun beberapa ada oknum yang membuang di luar, tapi ada banyak yang membuang di dalam sampah karena kan bersih juga, Pak. Itu beberapa memang bantuan dari CSR, perusahaan-perusahaan kita usahakan dari situ. Ya, luar biasa ternyata ya penanganan sampah ini dengan
segudang permasalahannya Iya. nih, menuntut dari pian-pian semuanya kesabaran gitu ya, peningkatan berbagai fasilitas dan sebagainya ya. Ini kalau lama nanti Freddy di UPT sampah ini nanti nyusul Pak Adi. Banyak yang hilang ya. Yang jelas sudah kebal Bu sama bawa sampah. Oh begitu ya. Iya. Biasa ya. Oke. Memang kalau kita berbicara masalah sampah ya tidak akan pernah habis-habisnya. Ya karena setiap hari kita buang sampah. Iya, buang sampah. Oke, ke suara pendengar yang kedua tadi tentang PJU di Jalan Haji Basin. Kenapa Jalan Awas Benar? Itu mungkin tadi kaitannya sama pertanyaannya Pak Arianto tadi, Iya, Bu. betul. Karena memang lagi ada proyek, jadi jaringan PJU yang di sana kena galian kan Bu semua. Jadi memang sementara diputus dulu dimatikan. Iya. Karena berbahaya juga bagi pekerja itu. Oke, kalau boleh bocorannya itu berapa lama? Kalau itu kita kurang tahu, kalau untuk pekerjaannya kan di Dinas PU tuh. Mungkin sampai akhir tahun lah. Bukan tetangga sebelah bukan ya? Oh iya. Kalau tetangga sebelah ruangan kan udah diintip gitu. Beda. Oke. Jadi Pak Miswar ya bersabar ya karena itu memang proyek pemerintah ya untuk melakukan pembuatan Saluran drainase. Ya, saluran drainasi ya. Oke, jadi kami himbau nih kepada masyarakat, para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM untuk berhati-hati ya dan untuk memelankan jalannya kendaraan Anda ya pada jalur Haji Boyasin ya, apalagi kalau malam hari ya. Siang hari aja sebenarnya masih cukup membahayakan. Betul. Ya karena jalan kan semakin sempit ya, ada tumpukan-tumpukan material juga, ditambah juga dengan ada pekerja-pekerja kita di sana ya, jadi harus berhati-hati ya. Yang sudah terbiasa menjajak gas ya ini diangkat sedikit ya. Nah seperti itu. Oke, kita berharap mudah-mudahan kegiatan proyek itu berjalan dengan lancar ya, sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktu target yang sudah ditentukan. Oke, dan tidak ada menimbulkan permasalahan ya buat para pengguna jalan. Baik, sepertinya kita sudah berada di waktu zona lewat Pak Adi ya. Tidak terasa ternyata saya masih ingin sebenarnya mengungkap tentang pikul emas ini ya sampai ke puncaknya saya dapat emas pikul gitu ya. Iya. Tapi sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas di hari ini akan lebih menambah kemantapan dan keyakinan para masyarakat kita untuk program ini mengelola sampah secara mandiri, dimulai dari rumah tangga, warung, artinya dimulai dari diri sendiri seperti itu. Dan pada akhirnya nanti seperti disampaikan oleh Pak Adi tadi, sampah akan bernilai ekonomis ya. Oke. Baik Pak Adi, tapi saya masih tetap ingin minta closingnya Pak di dalam permasalahan sampah ini. Silakan. Terima kasih. Akhirnya sampai juga ke akhir acara ya Bu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kemudian menjadi dukungan kita semua. Bagaimana sampah ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi saya sampaikan bahwa sampah merupakan sumber daya yang berlimpah. Mari berinovasi, jadikan sampah bermanfaat dan bernilai sebagai pengembangan ekonomi masyarakat. Nah mungkin ini ada Bu, supaya lengkap ada pantun-pantunnya deh Bu. Oh begitu, iya. Cakep, belum ya? Kedua Pak Adi ya. Jalan-jalan ke kota Plehari. Oke, cakep. Jangan lupa mampir ke Pantai Batakan. Jika mau bumi kita tetap lestari, ayo sama-sama kita jaga lingkungan. Nah, satu lagi nih, Bu. bagus. Oke. Makan kacang jangan lupa buang kulitnya. Kalau adik sayang dengan lingkungan, jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Wah, iya seperti itu ya. Tapi tujuannya ternyata adik aja bukan kakak ya. Iya, Mas Freddy sendiri bagaimana? Ketinggalan Bu ya. Iya. Boleh Bu. Oke. Masak rendang kuahnya tumpah. Harus hujan gini. Iya, tambah lapar. Biar lezat ditambah rempah. Jangan sembarangan buang sampah, nanti bencana akan datang.
Iya, betul sekali ya. Oke, luar biasa. Ya. Ibu ada nama? Ibu juga Bu. Ya, ternyata mereka bukan hanya piawai dalam penanganan sampah. Tapi betul pantun. Iya, ternyata betul pantun juga. Ya, oke. Baik, para pendengar setia Radio Tuntun Panang FM di mana saja Anda berada, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa. Edisi hari ini Rabu 14 Juni 2023. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan apa yang kita bahas di pagi hari ini meskipun hanya berada di dasar-dasar dan secara garis besar, namun kita berharap ini dapat menjadikan sebuah pengetahuan dan wawasan serta pada akhirnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dan bersama-sama dalam penanganan masalah persampahan. Baik, terima kasih kepada para pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Adi, Mbak Mela dan juga Pak Freddy. Selamat bertugas, semoga lancar semuanya. Program kita dapat tercapai dengan baik. Dan terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 FPPL Radio Tuntun Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut.